sekolah. Struktur sistem pendidikan di Nepal terdiri dari 4 tingkatan. Yang pertama, tingkat dasar kelas 1 sampai kelas 5, menengah rendah kelas 6 sampai kelas 8, menengah kelas 9 sampai kelas 10, dan menengah atas kelas 11 sampai kelas 12. Nepal juga mempunyai sistem pendidikan non-formal, pendidikan keaksaraan, pendidikan umum, pendidikan kejuruan dan teknik, serta pelatihan keterampilan diselenggarakan oleh berbagai lembaga pada berbagai sistem pendidikan di kawasan Asia Tengah. Saya akan menjelaskan sistem pendidikan di negara Tajikistan. Sistem pendidikan di Tajikistan terdiri dari 4 tahun sekolah dasar diikuti oleh 2 tahap sekolah menengah berlangsung selama 5 dan 2 tahun masing-masing. Kehadiran di sekolah adalah wajib dari usia 7 hingga 17 tahun sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Pasca Sarjana Profesional. Negara mengatur untuk jenjang pendidikan tinggi sebagai berikut. Yang pertama, gelar spesialis dengan studi yang berlangsung selama 5 tahun. Yang kedua, gelar sarjana dengan studi yang berlangsung tidak kurang dari 4 tahun kecuali untuk kedokteran. Yang ketiga, gelar master dengan studi yang berlangsung minimal 1 tahun. Sistem pendidikan di kawasan Asia Tenggara. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan negara Singapura. Sistem pendidikan di negara Singapura, kurikulumnya ternyata tidak terlalu berbeda dari pendidikan di Indonesia. Mereka juga punya ujian nasional. Bagi semua siswa akan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Wajib pendidikan di Singapura berlangsung 10 tahun. Mata pelajaran mereka juga tidak berbeda jauh dengan Indonesia. Misalnya bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, seni, juga yang namanya pelajaran sesuai bahasa ibu mereka. Selanjutnya, sistem pendidikan di kawasan Asia Timur. Nah, saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di Korea Selatan. Korea Selatan menerapkan standar tinggi untuk sistem pendidikan. Hal itu terbukti dari rata-rata jam belajar siswa Korea Selatan. Jenjang SD, SMP, kegiatan belajar mengajar dimulai dari pukul 7.30 sampai 16.30. Untuk siswa SMA harus belajar dari jam 8 sampai jam 10 malam. Bahkan negara yang terkenal dengan makanan kimchi ini memberlakukan lama belajar selama 7 hari kerja. Materi berikutnya adalah sistem pendidikan terbaik di dunia. Yang pertama, negara Korea Selatan. Korea Selatan menerapkan standar tinggi untuk sistem pendidikan. Hal itu terbukti dari rata-rata jam belajar siswa di Korea Selatan. Jenjang SD, SMP, kegiatan belajar mengajar dimulai dari pukul 7.30 sampai pukul 16.30. Untuk siswa SMA harus belajar dari jam 8 sampai jam 10 malam. Bahkan negara yang terkenal dengan makanan kimchi ini memberlakukan lama belajar selama 7 hari kerja. Kedua, negara Jepang. Jepang merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki kemauan tinggi di bidang riset dan teknologi. Maka tak heran jika sistem pendidikan di negara Sakura ini terbilang sangat mumpuni. Bahkan pendapatan domestik bruto atau BDP Jepang mencapai 5,96 triliun USD karena berhasil mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, masyarakat
satu dari sekian banyak negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Pencapaian itu menjadikan Singapura sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang memiliki kualitas pendidikan yang tinggi. Negara yang keempat adalah negara Hong Kong. Hong Kong, sistem pendidikan terbaik di dunia. Sistem pendidikan di Hong Kong mengadopsi model pendidikan di Inggris. Anggaran pendidikan di negara ini pun cukup tinggi. Menariknya, kurikulum di Hong Kong menerapkan sistem pendidikan berbasis pada fakta dan dunia kerja. Itu bertujuan agar nantinya para siswa dapat terbiasa, terutama ketika mereka memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Negara yang kelima adalah negara Finlandia. Finlandia sempat menduduki urutan pertama sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Namun, pemerintah Finlandia kemudian menghapus kebijakan program kuliah gratis yang sebelumnya pernah ditetapkan, sehingga terjadi kemunduran peringkat pada manajemen pendidikan di Finlandia. Salah satu keunikan kurikulum di negara ini adalah tidak menetapkan ujian nasional sebagai standar kelulusan bagi para siswa. Negara yang keenam adalah Inggris Raya. Di Inggris, pemerintah membuat kebijakan bahwa pendidikan dasar wajib dimulai dari usia 5-10 tahun. Selama belajar pun, anak-anak tidak dipaksa harus memahami teori, bahkan lebih menekankan siswa pada kemampuan praktek. Para siswa di sekolah juga akan diajak lebih banyak bersosialisasi dan berdiskusi dengan teman sebaik. Negara yang terakhir adalah Kanada. Negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia berikutnya ditempati oleh Kanada. Kalender pendidikan di Kanada diketahui bervariasi antara 180 sampai 190 hari. Jadi, kualitas siswa maupun mahasiswa lulusan dari Kanada sudah tidak diragukan lagi. Materi yang terakhir adalah One Asia Foundation. One Asia Foundation adalah sebuah organisasi nirlaba yang didirikan pada 21 Desember 2009. One Asia Foundation bertujuan untuk berkontribusi dalam pembentukan komunitas Asia di